Hello Joy, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome bagi kalian yang baru pertama kali join online service atau welcome juga bagi kalian yang sudah sering kali nonton online service. Nah, sebelum ibadah kita ada yel-yel nih. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Joy, yes, 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 I'm awesome. Kayaknya kurang semangat deh. Coba kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Joy, yes, 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 I'm awesome. Kini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Menyembah Tuhan. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku.
bersyukur, bukan mataku melihat setiap hari ada mujizat. Lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan Mari adik-adik kita angkat tangan kita nyanyikan. mujizat masih terjadi. Letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, bukan mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizatmu Mujizat masih terjadi. Letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, bukan mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mari kita pejamkan mata kita semua, angkat tangan kita, dan mulai ucapkan syukur. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mujizat masih terjadi. Kuletakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, bukan mataku melihat setiap hari ada mujizat. Bukan mataku melihat setiap hari ada mujizat. Bukan mataku melihat setiap hari ada mujizat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus kita. Yes God. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Mujizat-Mu ada untuk kami setiap hari ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur, kami bisa nyanyi, kami bisa memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ubahkan kami supaya kami bisa terus sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Nah, game kita pada hari ini adalah Musical.ly Chair. Nah, cara mainnya anak-anak mengelilingi kursi sambil musiknya dimainkan. Oke, mari kita main. Siap ya? Posisi. Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust. Yeay!
Oke, kita mendapatkan satu orang yang keluar. Kita ambil satu. Kita mainkan sekali lagi. 1, 2, 3. In you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Nah. Oke, kita kurangi lagi 2 biar kita mencari pemenangnya 1. Oke. Kita mulai sekali lagi ya, last game ya. 1, 2, 3. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. Hore, kita mendapatkan pemenangnya, yaitu adalah Max. Hai. Nah, ini lihat nih, missnya sudah rasanya banyak sekali ya, banyak di sini, bareng di sini ya. Nah, hari ini missnya punya sebuah eksperimen. Nah, tapi sebelumnya missnya juga mau ingetin kita semua ya, kita di tahun 2024 ini kita membahas tentang buah roh ya. Buah roh ini ada macam-macam ya, dan salah satunya di bulan ini kita membahas tentang penguasaan diri atau self control ya. Jadi kita mau belajar bagaimana sih kita bisa menguasai diri kita ya, walaupun itu sangat tidak gampang. Oke? Nah, hari ini eksperimennya adalah ini kelihatannya seperti ember ya tentunya ya, tapi ini adalah isinya air panas ya. Kita akan tuangkan ke dalam gelas ini. Oke, sudah cukup penuh ya gelasnya. Nah, setelah itu kita akan coba masukkan ini mana dulu ya? Oh, pewarna makanan dulu ya. Warna makanannya sedikit aja biar kelihatan warnanya. Banyak sekali, kebanyakan ternyata ya, maaf ya. Oke. Nah, setelah pewarna makanan, kita akan masukkan ini ya. Sabun cuci piring. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah 4 ya, sudah ya. Oke. Setelah itu kita akan, nah sebelumnya saya punya pertanyaan dulu nih. Siapa di sini yang suka marah? Mungkin nggak suka ya, tapi pernah marah atau mungkin lebih sering marah daripada yang lainnya gitu ya. Rata-rata kita memang biasanya paling sulit mengendalikan diri kita waktu kita marah, ya nggak sih, waktu kita jengkel ya. Ini baking soda ya, ini kita masukkan juga di sini ya, agak banyak sedikit. Nah ini adalah sumber kemarahan gitu ya. Ini yang bikin kita jengkel mungkin ya, ini yang bikin kita bete gitu mungkin ya, mungkin diganggu sama kakak, adik atau apapun, pokoknya ini yang bikin emosi-emosi itu tadi ya, marah-marah. Mungkin kita nggak langsung marah, tapi kita pendam dulu nih seperti ini ya, dipendam dalam air nih ya. Ini yang hijau ini dikasih ini baking soda lah ini ya. Oke. Nah setelah itu, karena sudah terlalu banyak baking sodanya, akhirnya ini adalah momen dimana kita meluapkan isi hati kita. Sulit sekali bukanya ya. Yang ini saja lebih mudah. Meluapkan isi hati kita. Oke, mari kita coba. Iya, lihat ya. Ini seperti kita kalau minum soda lalu kita kocok. Nah, lihat ya, banyak sekali kopir-kopirnya itu ya. Nah, ini adalah seperti ketika kita marah, meledak duar gitu mungkin ya. Macam-macam ya orang marah gitu ya. Ada yang marahnya itu pelan-pelan gitu ya, nanti mungkin ditahan gitu ya, bukan pelan-pelan, biasanya diempat misalnya gitu ya. Tapi ada juga yang langsung dor gitu, langsung marahnya luar biasa gitu ya, seperti ini tadi gitu ya. Nah, kira-kira kalian yang mana? Gitu ya? Yang marahnya meledak-ledak itu atau yang marahnya masih diempet-empet dikit gitu ya. Nah, marah seperti apapun itu sama aja gitu ya. Tetap yang namanya marah, tapi kita perlu yang namanya penguasaan diri atau mengontrol diri kita. Ya, supaya apa? Kalau saya tadi ya, kita ini yang airnya
bayanginnya adalah manusia. Lalu baking soda itu tadi ya, kemarahan yang bikin kita jengkel. Nah, cuka yang tadi terakhir Miss tuangkan itu adalah sesuatu yang bisa mengontrol. Kalau seandainya cuka ini tadi cuma sedikit, mungkin dia nggak akan sampai keluar biur gitu tadi ya. Tapi ketika cukanya atau kemarahan kita itu semakin kita buat over, self control kita itu kita buang jauh-jauh, nah itu yang bikin ini semakin meledak-ledak gitu ya. Nah, hari ini kita akan dengar sebuah cerita tentang seseorang yang dia itu tidak bisa mengontrol kemarahannya sampai akhirnya dia berbuat sesuatu yang sangat-sangat jahat. Nah, pada waktu itu adalah di momen Tuhan itu baru menciptakan dunia ini ya. Awal-awal dunia diciptakan, manusianya cuma ada siapa? Ada inget nggak nama manusia pertama ya? Satu cowok, satu cewek. Yes, Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa ini punya anak, ya kan? Anaknya siapa namanya? Yes, Kain dan Habel. Nah, Kain ini adalah anak yang bekerjanya itu di ladang gitu ya. Dia itu mungkin kayak petani istilahnya gitu ya. Dia itu mengolah tanah, lalu dia itu mungkin entah menanam padi, menanam buah-buah, pokoknya dia itu menanam tanaman gitu ya. Berbeda dengan Habel. Habel ini adalah gembala ya, peternak istilahnya gitu kalau zaman sekarang ya. Jadi dia itu kerjaannya apa? Dia memelihara domba, ya dia mungkin memelihara sapi atau apapun, pokoknya binatang-binatang itu. Nah, lalu setelah itu di waktu itu pun ada momen-momen orang-orang itu harus kasih persembahan sama Tuhan ya. Kalau zaman dulu persembahannya nggak kayak kita ya, kita mungkin bawa duit ke gereja. Tapi kalau zaman dulu mereka itu bikin mesbah gitu ya, bikin kayak di batu disusun, lalu setelah itu ada kayu apinya, lalu mereka meletakkan persembahan mereka di atas kayu api itu, lalu mereka bakar gitu ya. Nah, persembahannya bisa macam-macam sebetulnya, persembahannya bisa apapun yang istilahnya yang mereka kerjakan pada saat itu, termasuk juga Habel dan juga Kain. Nah, Kain mempersembahkan apa? Ya tentunya hasil panen ya, hasil panennya dia persembahkan, dan kemudian Habel dia mempersembahkan apa? Seekor kambing, seekor domba ya, dia sembelih, lalu dia persembahkan bagian yang terbaik kepada Tuhan. Nah, kalau tadi Kain dia cuma ambil sebagian dari panen, dia persembahkan kepada Tuhan. Sedangkan si Habel dia ambil yang terbaik, dia persembahkan kepada Tuhan. Beda ya. Nah, waktu persembahan itu istilahnya dibakar ya, baunya naik kan, persembahannya itu asapnya naik ke surga. Lalu Tuhan itu dia suka atau dia itu istilahnya lebih menyukai persembahannya siapa? Habel tentunya, karena Habel mempersembahkan yang terbaik itu tadi. Nah, giliran persembahannya ditolak, apa yang Kain rasakan? Dia merasa sangat marah, dia iri, dia jengkel sama siapa? Sama ini saudaranya Habel ya. Dia merasa jengkel, dia merasa sebel, kenapa kok persembahanku gak diterima? Lalu Tuhan ngomong sama Kain, mengapa kok kamu marah gitu ya? Mengapa mukamu kelihatan sangat geram dan jengkel? Kalau kamu berbuat baik, pasti kamu akan tersenyum karena kamu berbuat baik kan, kasih persembahan kan berbuat baik gitu ya. Tapi kenapa kok habis kasih persembahan justru malah marah? Nah, tetapi kalau seandainya kamu berbuat yang gak baik, maka dosa dan hal jahat itu sedang menunggu ya, kayak sedang ngintip gitu di depan pintu, mau masuk ke dalam hatimu, dan dosa itu akan menguasai dirimu. Tapi ini kamu harus bisa mengalahkannya. Jadi kamu harus bisa, you have to control yourself gitu ya, harus bisa mengontrol diri kita. Nah, lalu setelah itu Kain manggil adiknya, manggil saudaranya. Habel, sini, ayo pergi ke ladang. Ngapain gitu ya? Oh nggak apa-apa, jalan-jalan aja gitu ya. Lalu ketika di ladang, Habel yang nggak ngerti diserang sama Kain dan dia membunuh Habel, adiknya sendiri. Lalu Tuhan tanya sama Kain ya, setelah beberapa kemudian, loh di mana Habel adikmu? Lalu Kain bilang, mana aku tahu, memangnya aku babysitternya adikku gitu mungkin dia bilang gitu. Lalu Tuhan bilang, kenapa kamu kok berbuat sejahat itu gitu ya? Adikmu ini ya darahnya itu sudah berseru, istilahnya kayak Tuhan tuh tahu lah, bukan gara-gara darah adiknya, tapi Tuhan tuh tahu apa yang kamu lakukan, kejahatan yang kamu lakukan. Dan sekarang ini yang kamu akan dapat hukuman ini, kamu akan terkutuk, istilahnya nggak bisa, karena kan dia petani ya ngusahain tanah, tapi karena dia membunuh adiknya, akhirnya tanahnya itu dikutuk sampai dia itu akan mengalami kesulitan ya, istilahnya waktu dia bekerja itu akan sangat-sangat harus bekerja keras, ekstra lebih daripada sebelumnya. Bahkan ketika dia sudah bekerja keras sekalipun, tanahnya itu juga nggak menghasilkan apa-apa.
Jadi kamu akan jadi pengembara yang nggak punya tempat di seluruh bumi. Itu hukumannya buat si Kain gitu ya. Jadi karena Kain nggak bisa mengontrol dirinya dan dia dengan sangat iri terhadap adiknya, akhirnya dia berbuat sesuatu yang sangat jahat ya. Dia berbuat sesuatu yang di luar pemikirannya dia sendiri mungkin, sampai dia akhirnya membunuh adiknya. Nah, ada sebuah cerita juga ya, mungkin yang bisa menolong kita supaya kita juga tahu apa sih maksudnya gini gitu ya. Nah, ada seekor burung beo ya, namanya Peter. Dia ngomong sama ibunya, "Ibu, paruku jelek, bengkok, aku nggak suka." Terus ibunya bilang, "Enggak, parumu bagus kok, cantik kok. Lihat tuh paru si Pemi, pelikan, si elang, hari, si pelatuk itu, Robin. Dia mereka pelatuknya apa istilahnya parunya keren banget gitu ya, beda sama paru aku." Lalu si ibunya bilang, "Ya sudah, kamu coba pergilah ke rumah Bapak Bijak si Raja Wali ya. Coba kamu tanya pendapatnya." Terus dia datang ke situ, dia tanya sama Pak Bijak, "Pak Bijak, kira-kira kenapa sih kok paruku ini jelek menurut aku nggak suka sama paruku. Aku pengen punya paru seperti teman-temanku yang lain gitu ya. Seperti Pemi pelikan, Hari si elang dan juga Robin si pelatuk. Parunya mereka itu keren menurutku." Lalu si Pak Bijak ini dia berpikir ya, jawab gimana ya? Oh, lalu dia punya ide. "Nah, sekarang aku tanya, kamu suka makan ikan nggak?" "Iu," katanya gitu ya. "Enggak ah, bau amis," gitu ya. "Wah, berarti kamu nggak cocok nih punya paru seperti si Pemi, si pelikan. Karena parunya itu untuk makan ikan," katanya gitu ya. "Lalu kamu suka makan tikus nggak?" "Aduh, tikus atau kelinci. Ih, kok serem banget makanannya, aku nggak suka. Mereka itu lari-lari, aku malah takut," katanya gitu ya. "Berarti kamu nggak cocok untuk punya paru seperti si elang," katanya gitu ya. "Nah, gimana? Kamu suka makan cacing nggak kalau cacing?" Aduh, nggak, aduh, so gross, itu begitu menjijikan banget." Nah, berarti kamu nggak cocok punya paru seperti Robin si pelatuk. Sekarang aku tanya, kamu suka makan biji-bijian nggak?" "Yes dong, itu makan favoritku." "Nah, itulah kenapa kamu punya paru seperti itu nih. Lihat nih sekarang." Saya tunjuk ya, aku punya kacang yang sangat istimewa. Wah, oke, happy gitu ya. Nah, akhirnya dia jadi tahu bahwa paru yang dia punya itu memang diciptakan khusus buat dia ya. Begitu juga dengan kita. Kadang kita mungkin lihat orang lain, kita bisa iri. "Ih, temanku itu ya, kok papa mamanya seperti itu. Ih, temanku itu ya, rumahnya kok bagus. Ih, temanku itu ya, dia kok pintar banget." Kadang kita mungkin bisa iri melihat orang lain di sekitar kita. Tapi kita harus tahu dan kita harus ingat bahwa setiap kita diciptakan sesuai dengan kemampuan dan juga situasi kita. Jadi kalau seandainya mungkin kita diciptakan mungkin matanya besar gitu kali ya, atau justru mungkin matanya sipit kali gitu. Tapi itu sesuatu yang memang jadi spesialnya kita. Jadi jangan kita ngeliat orang lain, orang lain itu lebih bagus, orang lain lebih istimewa, atau kita merasa iri sama orang lain. Ya seperti Kain dan tadi. Kain marah dan dia nggak bisa menguasai dirinya, akhirnya apa? Dia melakukan sebuah kejahatan yang sangat ekstrim dan membunuh adiknya karena jengkel dan iri ya. Begitu juga jangan sampai kita mungkin boleh ya kagum sama orang, tapi jangan sampai kita itu iri dan menginginkan apa yang jadi milik orang lain. Justru itu akan buat kita jadi apa? Orang yang nggak bisa menghargai diri kita. Akhirnya kita nggak apa tadi, self control kita lupa ya. Kayak cuka tadi kebanyakan cukanya, akhirnya meledaklah semuanya itu gitu ya. Jadi hari ini kita belajar sama-sama untuk apa? Menghargai apa yang jadi milik kita. Menghargai apa yang ada di dalam diri kita, ada apa yang ada di sekitar kita, orang tua kita, teman-teman kita, saudara kita, bahkan diri kita sendiri ya. Wajah apapun yang kita miliki ini kita perlu untuk bersyukuri karena apa? Tuhan itu tahu yang terbaik dan Tuhan menciptakan semua kita itu sesuai dengan yang seharusnya, apa yang jadi tujuan kita. Ya, jadi kita sama-sama ngomong gini, I am thankful for everything that I have ya. Kita bersyukur buat semua yang kita miliki. Oke, jadi jangan lupa sama-sama kita belajar I am thankful for everything that I have. Jadi super kebenaran kita pada hari ini adalah I am thankful for everything that I have. Nah, sekali lagi ya, kita ulangi. I am thankful for everything that I have. Ayat penuntun kita pada hari ini adalah di Kejadian 4 ayat 1 sampai 12 or Genesis 4 1 until 12. Dan ayat hafalan kita pada hari ini adalah Amsal 14 ayat 30 yang berbunyi, hati yang tenang menyehatkan badan, iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Or English,
Proverbs 14 verse 30. A peaceful heart leads to a healthy body. Jealousy is like cancer in the bones. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Kami sudah selesai ibadah Tuhan, dan juga Tuhan ajarilah kami untuk menguasai diri Tuhan, biar jauh dari dosa ya Tuhan, dan dekat di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa like, comment, share ke semuanya, dan see you next week. Bye-bye.